Pada kesempatan ini, kita akan membahas materi perkuliahan mata kuliah manajemen proyek. Sebagai dasar, kita akan membahas mengenai pengenalan manajemen proyek. Mari kita lihat. Manajemen proyek terdiri dari kata manajemen dan proyek. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengatur atau pengelolaan yang dilakukan secara tim atau berkelompok, baik itu dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Tim atau kelompok ini bekerja sama dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan untuk mencapai satu tujuan. Kemudian, apa keuntungan dari menggunakan manajemen proyek secara formal? Yang pertama, dari segi pengendalian yang lebih baik dari sisi keuangan, aset fisik, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, relasi pelanggan yang lebih baik, yang sebelumnya kita tidak identifikasi dengan baik siapa saja pelanggan kita, siapa yang memiliki pengaruh terhadap proyek. Namun dengan menggunakan manajemen proyek yang formal, kita bisa identifikasi siapa pelanggan proyek kita. Yang ketiga, jumlah pengembangan yang lebih pendek. Karena seluruh pekerjaan dilakukan dengan lebih terencana dan baik, sehingga pengembangan menjadi lebih pendek. Biaya yang lebih rendah. Banyak risiko yang bisa dideteksi sehingga biaya yang dikeluarkan lebih bisa diprediksi. Kemudian produktivitas menjadi lebih tinggi karena setiap bekerja selalu ada arahan dan rencana yang harus dikerjakan dan selalu dipantau oleh manajer proyek. Kemudian koordinasi internal lebih baik. Dengan mengetahui apa yang harus dilakukan, siapa yang harus melakukan dan kapan harus dilakukan, manajer proyek dapat memantau internal tim proyek dengan lebih baik sehingga berpengaruh dengan produktivitas dan moral kerja yang lebih tinggi. Ketika ada kesulitan, kendala bisa langsung dikomunikasikan atau dikonsultasikan sehingga dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut. Sekarang kita lihat definisi daripada proyek. Apa itu proyek? Proyek adalah kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu untuk menyelesaikan produk berupa barang atau jasa yang unik.
Kegiatan sementara artinya ada batasan waktu penyelesaian proyek. Kemudian ada perbedaan antara proyek dan operasional. Kalau proyek ada batas waktu, sedangkan operasional adalah kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan. Ada proyek umum dan ada juga proyek IT. Kalau proyek umum yang kita ketahui, misalnya proyek konstruksi jalan, kemudian proyek pembangunan stadion, proyek pembangunan jembatan, proyek pembangunan rumah, dan lain-lain. Sedangkan kalau proyek IT adalah pekerjaan yang melibatkan penggunaan hardware, software, dan network untuk membuat produk atau jasa. Nah, contoh dari proyek IT ini misalnya membangun website perusahaan atau pemasangan sistem wireless internet di kampus, kemudian pembuatan perangkat e-commerce di suatu perusahaan, atau masih banyak lagi proyek-proyek IT yang bisa ditambahkan. Baik proyek IT maupun proyek non-IT memiliki atribut proyek yang sama. Yang pertama bersifat sementara, ada tanggal kapan dimulai dan kapan harus berakhir. Kemudian yang kedua, produk atau jasa yang dihasilkan bersifat unik. Misalnya yang paling sederhana, proyek mengecat rumah berwarna hijau. Ada hasil akhir yang ingin dicapai yaitu warna hijau. Berkembang secara bertahap. Ketika awal pengerjaan proyek bisa jadi belum ada kejelasan. Namun seiring berjalannya waktu maka ada kejelasan dari pekerjaan yang dilakukan. Tahapan demi tahapan atau langkah satu dan langkah yang berikutnya akan menentukan langkah selanjutnya. Kemudian membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area, misalnya membutuhkan sumber daya manusia untuk mengerjakan proyek dan juga membutuhkan pengadaan. Lalu membutuhkan juga keahlian dari bagian pengelolaan keuangan dan bisa jadi juga membutuhkan sumber daya tempat. Kemudian yang berikut harus ada sponsor atau klien utama. Perlu adanya investor. Misalnya untuk proyek mengecat rumah tadi, maka bisa jadi yang menjadi sponsor utama adalah pemilik rumah, orang yang membiayai kegiatan proyek. Kemudian yang terakhir yaitu faktor ketidakpastian. Semua atribut ini selalu ada, tampak pada setiap proyek.
Kemudian ada 3 batasan dalam manajemen proyek, yaitu ruang lingkup, waktu, dan biaya. Selalu ada hal yang harus diprioritaskan dari 3 hal utama ini. Dan kualitas proyek dipengaruhi dari keseimbangan ketiga faktor ini. Contohnya, pembuatan vaksin. Karena waktu adalah prioritas utama, maka bisa jadi biaya lebih harus dikeluarkan sehingga waktu pengadaan vaksin bisa lebih cepat. Maka peran manajer proyeklah untuk menjaga 3 batasan ini agar terkendali dan berhasil baik. Manajemen proyek adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan-keterampilan, alat dan teknik-teknik pada aktivitas proyek dalam mencapai sasaran-sasaran proyek. Pengetahuan dan juga alat serta teknik-teknik yang dimaksud ini akan kita pelajari sepanjang semester ini. Kalau kita lihat dari gambar ini, sebuah proyek yang baik berawal dari kebutuhan dan harapan stakeholders, lalu dikerjakan hingga sukses, dan menggunakan tools dan teknik. Stakeholder adalah orang-orang yang terlibat atau dipengaruhi aktivitas-aktivitas proyek. Contoh dari stakeholders atau yang termasuk stakeholders adalah sponsor proyek, manajer proyek, tim proyek, staf pendukung, pelanggan, pengguna, dan pemasok. Sedangkan 9 knowledge area yang dimaksud tadi di dalam gambar tersebut, diantaranya ada manajemen ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, manajemen sumber daya manusia, manajemen resiko, manajemen komunikasi, manajemen kualitas, manajemen pengadaan, dan manajemen integrasi. Nanti kita akan pelajari masing-masing knowledge area pada pertemuan-pertemuan selanjutnya.
Kemudian tools dan teknik manajemen proyek. Alat bantu dan teknik manajemen proyek membantu manajer proyek dan timnya dalam berbagai aspek manajemen proyek. Alat bantu dan teknik spesifik misalnya carta proyek, kemudian pernyataan lingkup, kemudian ada work breakdown structure, kemudian Gantt chart, network diagram, critical path analysis, critical change scheduling, kemudian earned value management. Banyak organisasi mendukung strategis bisnis baru yaitu manajemen portofolio proyek. Mengelola portofolio proyek sangat membantu organisasi dalam mengkategorikan proyek dan menyelaraskan proyek dengan tujuan organisasi mereka. Setiap proyek yang dijalankan perlu dievaluasi secara teratur untuk memastikan proyek tersebut berjalan dengan baik dan memenuhi target sehingga proyek tersebut membawa hasil yang diharapkan. Manajemen portofolio proyek begitu penting karena untuk membantu organisasi dalam memperoleh informasi dan memilih proyek sesuai dengan kriteria serta menentukan bauran sumber daya yang optimal untuk pengiriman dan menjadwalkan kegiatan agar mencapai tujuan operasional dan keuangan organisasi dengan sebaik-baiknya. Mari kita lihat beberapa cara untuk menentukan keberhasilan proyek. Ada beberapa cara untuk menentukan keberhasilan proyek. Yang pertama, proyek memenuhi lingkup, waktu, dan biaya. Kemudian, proyek memuaskan pelanggan atau sponsor. Kemudian, proyek memenuhi tujuan utama, yaitu harus hemat dan mendapatkan pengembalian investasi. Jika 3 hal ini terpenuhi, maka proyek dinyatakan sukses. Kemudian kita masuk kepada proyek manajer. Ini adalah pembahasan terakhir pada pertemuan ini. Seseorang proyek manajer adalah seseorang yang memiliki kemampuan organisasi, semangat, dan target untuk mendorong keberhasilan sebuah proyek. Seorang manajer proyek juga merupakan agen perubahan
yang bekerja dengan baik di bawah tekanan. Orang yang ditunjuk untuk menggerakkan proses manajemen yang mengarah pada strategi pengelolaan proyek untuk mencapai tujuan proyek. Dan seorang manajer proyek juga diharapkan adalah seorang yang memiliki leadership yang baik. Kemudian peran daripada manajer proyek. Peran dari manajer proyek harus benar-benar bertanggung jawab memimpin sebuah proyek untuk mencapai tujuan proyek. Dengan tugas seperti membuat perencanaan, pengalokasian tim, koordinasi, pengawasan perkembangan proyek, pengendalian pekerjaan, hingga membuat report untuk stakeholder. 97% dari proyek yang berhasil dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Kemudian, seorang manajer proyek diharapkan memiliki 10 keterampilan dan kompetensi yang paling penting dari berbagai macam keterampilan dan kompetensi yang ada. Dari ke-10 keterampilan dan kompetensi ini, yang pertama adalah people skill. People skill ini adalah istilah umum dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan komunikasi antara manusia. People skill mencakup 3 hal, yaitu pemahaman diri, berbicara efektif dan berempati, membangun hubungan kepercayaan, hormat, dan interaksi yang produktif. Kemudian yang kedua, kepemimpinan. Seorang project manager harus bisa mengarahkan tim secara keseluruhan agar proyek bisa mencapai dan sesuai dengan tujuan. Dan dengan skill ini pula seorang project manager dapat mengarahkan, memotivasi, memecahkan masalah dari anggotanya di dalam suatu tim. Kemudian, seorang manajer proyek harus bisa mendengarkan. Karena pendengar yang baik memiliki kecenderungan membuka ide-ide baru dari pihak lain, sehingga hal ini mendorong berkembangnya kreativitas. Manajer dan karyawan akan terhindar dari munculnya kesalahpahaman dalam penyampaian sebuah pesan atau suatu pesan. Kemudian yang berikut adalah integritas, perilaku etis, dan konsisten. Memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat haruslah dimiliki oleh seorang manajer proyek. Kemudian perilakunya harus sesuai dengan tata krama atau kode etik pekerjaan. Kemudian dia adalah orang yang konsisten, tidak pelin-pelan. Kuat dalam membangun kepercayaan.
Ketika karyawan memiliki kepercayaan terhadap pimpinan, maka karyawan akan merasakan dukungan dari atasan, di mana karyawan itu bekerja dan akan berpengaruh terhadap sikap, perilaku, kinerja karyawan, dapat lebih bersemangat dan memiliki keterikatan kerja yang tinggi. Kemudian yang berikut adalah komunikasi. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan memahami orang lain. Komunikasi yang hebat adalah inti dari hubungan apapun, sehingga efektivitas komunikasi manajer proyek berdampak tidak hanya pada tim proyek tapi juga klien dan pemangku kepentingan. Kemudian yang berikut adalah kuat dalam membangun tim. Bekerja sama terbukti memicu inovasi, menumbuhkan kebahagiaan, mendorong pertumbuhan pribadi, bertahan dari kelelahan, menumbuhkan keterampilan khusus, meningkatkan produktivitas, mengambil resiko yang bermanfaat, mengurangi perasaan stres, dan meningkatkan kreativitas. Kemudian manajemen konflik. Seorang manajer harus mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemudian, seorang manajer harus bisa berpikir kritis. Mempunyai kemampuan ini akan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Ketika menghadapi situasi yang sulit, berpikir kritis memungkinkan untuk membandingkan pro dan kontra dari setiap pilihan atau alternatif yang tersedia. Dan yang terakhir, memahami, menyeimbangkan prioritas. Seorang manajer proyek harus tahu bagaimana menyeimbangkan prioritas
Kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan manajemen, kemudian apa itu proyek, lalu apa saja yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Tiba pada pertanyaan yang untuk didiskusikan. Ada 3 pertanyaan, yaitu apa perbedaan antara pekerjaan biasa dan proyek. Kemudian yang kedua, mengapa kita perlu memahami manajemen proyek. Dan yang terakhir, apa saja peran dari manajer proyek. Selamat berdiskusi. Sekian dan terima kasih.